Assalamualaikum teman-teman. Ya mungkin di antara kita semua ini masih ada yang mengingat ya. Beberapa hari yang lalu, lebih tepatnya ya Kang Deddy Mulyadi ini mendapat sebuah ancaman bahwa ada seseorang yang ingin hendak ngehabisin Kang Deddy Mulyadi teman-teman. Ya pesan tersebut ya dilontarkan ya di kolom chat komentar teman-teman. Nah pagi tadi saya mendapat sebuah ya video. Ada seorang konten kreator yang membahas masalah ini kembali. Katanya teman-teman, katanya pelaku tersebut itu sudah diciduk. Ya, sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Ya, entah ya apakah ini benar atau tidak, apakah orang tersebut memang benar-benar yang melakukan pengancaman atau tidak. Ya, tetapi ini sangat menarik untuk kita simak. Dan kalaupun benar teman-teman, saya berharap ya kepada pihak kepolisian untuk menghukum dengan seberat-beratnya orang-orang yang kayak modelan seperti ini teman-teman. Inilah wajahnya pemilik akun yang mengancam Gubernur Jabar. Lihat anak anjing, contoh anak anjing. Tobat bro, tobat. Anak ngen. Jadi diedit ini ya. Astagfirullah. Saya akan membasmi seluruh kejahatan yang ada di muka bumi. TNI dan Polri segera kembalikan uang rakyat. Jangan enak-enakan memakan uang rakyat. Akibatnya ormas yang jadi dampaknya. Saya sikat habis, babat habis. Biasa ya, diancam bunuh, diancam curi, diancam apapun, dan itu kan bagian dari dinamika resiko seorang pemimpin. Masya Allah. Kalau pemimpinnya banyak melakukan langkah-langkah yang dianggap merugikan beberapa pihak, ya pasti ada orang yang tidak suka. Orang tidak suka itu bisa jadi ada dua, satu serius, kedua iseng. Tetapi dalam problem seperti ini kan kita tidak bisa dianggap terlalu serius, juga tidak bisa dianggap terlalu iseng. Ya nanti saya mau kaji lah apa yang harus saya lakukan terhadap ancaman-ancaman seperti ini. Apakah harus lapor atau tidak dilaporkan? Harus dilaporkan nanti ya, menurut saya. pelajari dulu untung dan ruginya, langkah-langkah yang kita ambil. Akan ada pengamanan lebih ketat nggak Pak untuk? Enggak lah, saya biasa aja. Saya mempercayakan diri bahwa rakyat Jawa Barat memilih saya. Dan saya mempercayakan diri juga ajudan atau tim pengamanan dari Polda Jabar yang selama ini nempel di saya sudah relatif cukup. Iya. Ini laporan akan ada laporan Pak ke Polda Jabar Pak terkait. Ya nanti kita pelajari dalam 2 hari ini, saya mempelajari perlu lapor atau tidak. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi buka suara soal dugaan ancaman pembenihan dirinya. Wow, apa? Kang Deddy Mulyadi diancam mau dingek sama orang. Oh, siapa dia? Di mana? Udah, jangan kaget. Udah lebaynya. Jadi, Kang Deddy Mulyadi ini diancam akan diengek oleh orang itu melalui kolom komentar YouTube. Iya. Heboh ya, padahal cuma di komentar YouTube aja. Kalau seperti itu media juga seharusnya memberitakan saya dong ya. Karena saya mengkritik-kritik pemerintah ini, itu banyak yang ngancem, DM macem-macem ya, terus komentar macem-macem, apalagi saat live, diancem macem-macem sudah. Takut. Media beritakan saya lah, jangan Kang Deddy aja. Malah yang mengancam saya itu lebih banyak. Iya. Kok saya heran ya, ketika saya mengkritik pemerintah, padahal yang saya lakukan itu sesuatu hal yang wajar. Karena apa? Rakyat itu membutuhkan pemerintah yang baik, pemerintah yang bersih, jujur, ya, tidak korup. Nah, rakyat itu harus protes terhadap kelakuan-kelakuan para pejabat yang nggak baik itu. Tapi kenapa malah saya diserang? Ada ya? Rakyat, masyarakat yang membela koruptor, rakyat yang membela oknum-oknum nakal, rakyat yang membela pejabat-pejabat nggak bener, ada ya? Ya Allah. Iya. Udah kayak gini nggak perlu diberitakan, orang cuma di kolom komentar aja, nggak secara langsung. Saya di kolom komentar, di DM, di telepon, di live semuanya dah. Ya udah ya, jangan lebih ya. Mencari alat buat konten, saya mencari alat buat konten, dia akan mencari ini buat konten. Jadi sebagai gubernur aja tuh voksinya. Jadi jangan lompat pagar. Kang Deddy,
kita sama-sama percayakan proses ini ke kepolisian. Saya yakin kepolisian sudah terlatih ya, dan sudah berpengalaman menangani kasus-kasus kriminal. Jadi kita, ayo sama-sama mengawal aja, tidak usah mengintervensi. Ya, sudah tidak usah mengintervensi lah. Kembalilah ya kan, gubernur ke tupoksinya. Ya kan? Silahkan gubernur membangun Jawa Barat, ngurusi permasalahan di Jawa Barat ini yang sabrek-abrek, ya kan? Jangan selalu mencari apa ya, mencari alat buat konten. Saya belum mencari alat buat konten, dia akan mencari ini buat konten. Jadi sebagai gubernur aja tupoksinya. Jadi jangan lompat pagar, ya. Karena tugas penegakan hukum itu ada di APH, terutama dari kepolisian hari ini. Kan? Kita percayakan aja. Jadi makin gubernur mengomentari yang seharusnya tidak dikomentari, itu sama aja menafikan tugas kepolisian, menafikan tugas aparat penegak hukum. Biarkan aparat penegak hukum bekerja sesuai rule-nya dan sesuai tupoksinya. Ya, harapan saya hari ini ya kan, Kang Deddy, ayo bareng-bareng, jadi kita membangun Jawa Barat untuk menjadi Jawa Barat yang lebih maju, lebih baik. Ya kan? Jadi terkait kasus Depok, serahkan aja. Kami juga tidak mengintervensi kok. Serahkan aja ke pihak kepolisian. Karena di situ bukan kami membela diri, terbukti kok tidak ada yang berKTA Grip, ya. Karena kami tidak menemukan KTA Grip di situ. Ya. Kalau di situ kejadiannya juga, ini perlu diketahui juga, kejadian itu malam, ya, kejadiannya itu pagi hari, itu di pemukiman padat lah, pemukiman komplek penduduk, nggak mungkin itu digerakkan oleh ormas. Kejadian setengah subuh, siapa yang menggerakkan massa? Itu kan spontanitas warga di situ. Ya kalau di komplek itu, di masyarakat tersebut ada simpatisan Grip, ya kami juga tidak bisa berbuat apa-apa gitu kan, kalau memang mereka tinggal di situ. Ya kan? Tapi kalau ada yang terbukti ikut serta, ya kan, melakukan tindakan anarkisme, tangkap, proses hukum, ya kan. Nggak usah nanti kepolisian jangan merasa terintervensi oleh siapapun. Tegakkan hukum ini seadil-adilnya. Kalau ada simpatisan Grip, proses. Kalau ada simpatisan masyarakat lainnya yang memang terlibat aksi anarkisme itu, proses juga, tangkap juga, gitu. Ya, jadi cukup. Saya rasa cukup sudah, ya kan. Jangan dibentur-benturkan lagi dengan kami, karena ini kan pelakunya sudah tertangkap. Nanti jelas. Semuanya nanti akan terungkap semuanya di sidang. Ya. Siapa pelakunya, motifnya apa, nanti ada semuanya. Hari ini kan negara ini kan negara yang terbuka. Ya. Impactnya apa sih Bang kalau misalkan gubernur ini terlalu sering lompat pagar gitu? Ya akhirnya nggak fokus lah. Kan saya bilang, gubernur itu juga bukan malaikat. Ya. Gubernur ini bukan Superman. Ya, kan? Hampir semua masalah ditangkapi. Tapi solusi permanennya belum ada. Saya bilang hari ini saya belum lihat solusi-solusi permanen dari apa yang beliau selalu sikapi dan tangkapi gitu. Di Depok ada 3 mobil polisi yang dibakar massa. Oh, ormas. Ya, perintangan hukum nggak sih itu tindakan massa seperti itu? Itu kemarin saya udah sampaikan. Kita jangan kalah sama premanisme. Kalau 14 anggota sudah maju untuk penegakan hukum, jangan mundur. Seperti contoh di Lampung, penindakan hukum berlaku, nggak apa-apa. Kan Pak Adrianus Malala kemarin bilang, oh ini pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM itu di ujung sana. Tapi kalau ini penindakan hukum yang berlaku, 14 anggota sudah siap nangkep, maka jangan pernah ada mundur. Kalau takut ya jangan maju. Itu saya bilang kemarin, kalau udah takut jangan maju. Tapi kalau sudah maju, apapun sekalipun pertarungan di lapangan, lawan. Ya itulah tadi teman-teman ya, sudah kita saksikan bahwa ya lagi-lagi itulah adalah sebuah risiko menjadi seorang pemimpin. Apalagi kalau pemimpin tersebut benar-benar kerja terhadap rakyat, ya benar-benar membuktikan kualitasnya. Ya maka ya kalau menurut sejarah ya, itu nggak akan lama teman-teman. Selalu saja ada oknum-oknum yang mereka itu nggak suka, nggak senang terhadap kepemimpinan.
Ya bisa kita lihat Kang Deddy Mulyadi, ya, bagaimana kebijakan-kebijakannya, bagaimana ketegasan-ketegasannya, ya. Beliau ingin menerapkan Jawa Barat, ya, sebuah daerah yang sangat-sangat, ya, berkualitas, baik dari segi masyarakatnya, lingkungannya, ya, maupun ya keamanannya. Maka ya jangan heran, ya, ketika sosok Kang Deddy Mulyadi mendapatkan sebuah hal-hal yang seperti itu tadi, ya, pengancaman dan lain sebagainya, dihabisin dan lain sebagainya, bahkan keluarganya dibawa-bawa, rumahnya juga dibawa-bawa. Ya, saya pribadi sih berharap, ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melindungi, ya, Kang Deddy Mulyadi, teman-teman. Karena sosok seperti Kang Deddy Mulyadi ini adalah sosok yang, ya, sulit, ya, cukup sulit untuk kita temukan di negeri ini. Ya mungkin ada, tetapi hanya segelintir orang, ya. Dan seharusnya kita sebagai masyarakat, kita ini kompak, ya, harus ngedukung dan melindungi Kang Deddy Mulyadi, teman-teman, daripada oknum-oknum yang mereka itu nggak suka dengan gaya kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Ya, berbicara soal tidak sependapat, tidak setuju tentang kebijakan pemerintah, itu mah ya biasa-biasa saja, teman-teman. Kita tidak senang, kita tidak sependapat dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin misalkan. Itu biasa. Biasa dalam hal berdemokrasi. Tetapi jangan juga sampai kita ini melakukan hal-hal di luar batas kewajaran. Contoh seperti itu tadi, yang melakukan pengancaman dan lain sebagainya di kolom komentar lagi. Dan hal seperti itu harus ditindak tegas. Ya, kan ada tuh yang ngomong hanya persoalan komentar kok sampai dipermasalahkan. Ya, ini bukan permasalahan soal chat di kolom komentar atau enggak. Ini tuh sudah melebihi batas kewajaran. Ya. Enggak benar seperti ini. Kita harusnya tidak menormalisasi perbuatan seperti ini. Kalau perbuatan seperti ini kita normalisasi saat ini, kita acukan saat ini, ya dengan dalih nggak apa-apa lah. Besok-besok akan ada begitu banyak akun-akun yang mereka itu akan melakukan hal yang serupa. Karena mereka mungkin beranggapan nggak apa-apa, ya nggak ditindak, ya biasa-biasa aja. Ayo kita serang lagi dan lain sebagainya. Kalau seperti ini, semakin bertambah akunnya, semakin bertumbuh. Mau jadi apa demokrasi negeri kita ini? Ya, mau jadi apa? Dan tentu hal tersebut akan memicu, akan menjadi pemantik, ya, amarah bagi orang-orang lain yang memang dasarnya mereka itu nggak suka, nggak senang dengan Kang Deddy Mulyadi. Di situ sebenarnya poin masalahnya, teman-teman. Makanya kami berharap kepada pihak kepolisian untuk segera menindak tegas terhadap, ya, akun tersebut. Ya kalau perlu, ya, langsung beri hukuman yang seberat-beratnya kalau memang terbukti bersalah, teman-teman. Ya, dan seperti biasa, bagaimana tanggapan kalian? Silakan tinggalkan, ya, jejak kalian di kolom komentar di bawah. Dan insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.